on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. 1, 2, 3, 4. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan. Sebelum memasuki contoh, mari kita cari tahu dulu apa arti dari pecahan tersebut. Jadi nak, pada kali ini kita membahas tentang pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa biasanya adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk A per B, dengan A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut, di mana A biasanya lebih kecil angkanya dibandingkan yang B. Misalnya, pada layar tertera angka 1 bagian atas sebagai pembilang dan angka 2 bagian bawah sebagai penyebut. Maka pecahan tersebut dibaca 1 per 2, atau dapat dikatakan bahwa 1 dibagi 2. Agar lebih paham, mari silakan Ananda simak contoh berikutnya. Silakan Ananda simak di dalam buku temanya halaman 161. Di situ sudah terlihat ada gambar ya. Yang pertama ada gambar 1 kue utuh. Jadi 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahannya, pecahan biasa nak ya, ditulisnya 1 per 1 atau nilainya sama dengan 1. Itu artinya 1 dibagi 1 ya. Kalau misalnya tulisannya 2 per 1 berarti 2 dibagi 1. Jadi pernya di situ melambangkan bagi. Kemudian untuk gambar yang kedua, biskuitnya telah dipotong menjadi 2 bagian. Nah, ketika dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1 per 2. Artinya, 1 biskuit dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jika dia dibagi menjadi 3 sama besar, maka tinggal ditulis lagi 1 per 3. Jika dia dibagi menjadi 4 sama besar, maka ditulis lagi 1 per 4. Begitu seterusnya. Kemudian lihat bagian yang di bawah. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Nah, 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2. Jadi nanti untuk menyelesaikan soal atau pertanyaannya, kalian harus atau wajib membaca terlebih dahulu apa perintahnya. Jadi di sini karena kebetulan dibagi menjadi 2, yang satu berwarna berbeda dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1 per 2. Nanti ketika ada soal dia dibagi menjadi 3 dan hanya 1 yang warna berbeda, maka baca dulu perintahnya. Minta disebutkan yang warna berbeda dulu kah atau tidakkah ya? Itu semua tergantung dari perintah pada soal. Untuk pecahan biasa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, perlu diingat bahwa pembilang adalah nilai angka pada potongan kecil. Jadi pembilang bagian atas adalah potongan kecilnya, sedangkan penyebut adalah total keseluruhan berapa potongannya. Nah, seperti kalian bisa tampak di halaman 162 tadi, yang bagian 1 per 4, nah itu penyebutnya dia sebut 4 karena 1 biskuitnya dipotong menjadi 4. Jadi ingat, penyebut dapat dinyatakan atau ditulis dengan melihat berapa total semua potongannya ya. Nah, setelah menyimak penjelasan singkat tadi, tentu Ananda dengan mudah dapat menyelesaikan soal selanjutnya ya nak ya. Mari kita jawab bersama. Baca dulu perintahnya. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. 1 per 4 yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Lihatlah jumlah potongannya atau penyebut pada soalnya.
Penyebut pada soal adalah angka 4. Nah, kemudian 4-nya tinggal ditulis di bagian titik-titik. Ya. Bu, yang kedua bagaimana? Lihat lagi, penyebutnya berapa? Oh, 2. Maka 2 itu ditulis sehingga dapat kita baca 1/2, yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Begitu pula yang ketiga, 1/3 yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi bisa dipahami nak ya. Kita lanjutkan di halaman 164. Di sini ada latihan. Untuk bagian yang pertama akan Ibu bantu menjawabnya. Selanjutnya di nomor berikutnya kalian coba sendiri di rumah ya. Baca dulu perintahnya. Cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Lihat di sana ada potongan bentuk persegi panjang yang dipotong menjadi 5 bagian dengan 2 bagian berwarna berbeda. Nah, kalau berwarna berbeda, selain kalian bisa menggunakan pensil warna, kalian juga bisa menggunakan pensil ya dengan mengarsir atau memberi garis serong atau miring secara rapat di bagian masing-masing potongan sesuai dengan perintah pada soal ya. Baik, di bagian A, bagian yang berwarna biru sama dengan titik-titik per titik-titik. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kita wajib membaca perintah dulu. Karena diminta bagian yang berwarna biru, maka bagian yang berwarna biru ditulis sebagai pembilang. Pembilang berada di bagian atas. Bagian yang berwarna biru ada berapa? Ya, betul, ada 2, tinggal ditulis di bagian atas. Per berapa? Ingat, penyebut adalah jumlah seluruh potongan. Jadi hitung semua berapa potongan yang ada pada soal. Berapa tadi? Ya, betul, 5. Jadi dapat kita tulis 2/5 untuk bagian A. Lalu bagaimana menjawab bagian B? Sama seperti bagian A tadi, tinggal kalian baca perintahnya apa. Bagian yang berwarna putih sama dengan titik-titik per titik-titik. Maka yang lihat terlebih dahulu untuk menuliskan bagian pembilang adalah bagian yang berwarna putih. Ada berapa jumlah potongan yang berwarna putih? Ya, betul, ada 3, tinggal ditulis. Kemudian kembali lagi, penyebut adalah jumlah keseluruhan potongan yakni 5. Iya betul, jadi dapat kita tulis 3/5. Nah, mudah bukan menyelesaikan jika kita paham tentang materinya. Untuk yang selanjutnya, silahkan Ananda kerjakan. Ini adalah tugas yang pertama untuk pengenalan pecahan biasa. Nanti akan ada tugas kedua untuk pecahan yang senilai. Akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Baik, seperti biasa, sebelum kita masuk ke contoh, maka kita harus tahu dulu apa sih arti dari pecahan senilai itu. Jadi nak ya, pecahan senilai itu adalah bilangan pecahan dengan 1 atau 2 atau lebih pecahan lain dengan nilai perbandingan pembilang dan penyebutnya yang sama besar. Bu, seperti apa bilangan yang penyebut dan pembilangnya yang sama besar itu? Nah, untuk itu silahkan Ananda simak contoh yang akan tertera di layar dalam bentuk gambar. Baik, kita lanjutkan. Ananda boleh lihat halaman 193 dan 194. Kita bahas 193 dulu ya. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, di situ ada 1 bagian utuh ya, berarti 1 nilainya. Kemudian 1 bagian utuhnya dibagi menjadi 2, yang 1 warna berbeda, yang 1 berwarna putih ya. Jadi artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Seperti biasa, kita tulis seperti di awal tadi contohnya, yakni 1/2. Kemudian 1 bagian utuh dibagi menjadi 4, 2 warna berbedanya sebagai pembilang dan keseluruhan potongannya sebagai penyebut.
Dua warna berbedanya dipotong menjadi 2. Maka kita tulis 2/4 karena jumlah potongannya ada 4. Kemudian satu bagian utuh dipotong menjadi 8 bagian. Nah, lihat dulu warna berbedanya ada berapa? Oh, Bu, ada 4. Nah, jumlah keseluruhan potongannya ada 8, maka dapat ditulis 4/8. Nah, dari gambar yang tertera di layar itu, kalian mungkin bisa menyimpulkan ya nak ya, bahwa, nah dari atas gambarnya, ada 4 gambar yang tertera, bahwa ketika gambar nomor 2, 3, dan 4 dipotong, hasil potongannya yang warna berbedanya itu sama ukurannya, sama nilainya, sama besarnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Nilainya sama besar. Berarti dapat dikatakan bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Ya. Bu, lalu bagaimana menyelesaikan halaman 194? Mari Ibu bantu. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, di situ sudah ada gambar yang menyatakan pecahan 2/3, nak ya. Nah, lihat lagi bagian yang kedua, gambar yang diwarnainnya ada 4. Sedangkan yang di atas tadi yang diwarnain hanya 2 ya, karena pecahannya kan 2/3. Kemudian gambar keduanya yang diwarnain ada 4 dan potongannya ada 6. Nah, ditulis di sana 2/3 sama dengan titik-titik 6/6. Maka lihat saja yang berwarna berbeda itu ada berapa? Ada 4, tulis di situ. Kemudian 2/3 sama dengan titik-titik per 12. Nah, itu jumlah potongannya 12. Lihat yang diarsir atau yang berwarna berbeda itu ada berapa? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kita tulis sebagai pembilang. Jadi 2/3 senilai juga dengan 8/12. Satu hal yang perlu kalian ingat, perlu diperhatikan ini nak ya, bahwa ketika kalian akan membuat pecahan senilai menggunakan gambar, maka pastikan besaran gambar sama. Jadi kalau mau bikin pecahan senilai wajib besaran gambarnya atau ukuran gambarnya itu sama. Supaya ketika kalian membagi atau memotongnya, kalian dapat melihat jelas kesamaannya atau senilainya di mana potongannya ya. Itu tadi jika menggunakan gambar. Lalu bagaimana menyelesaikan pecahan senilai tanpa menggunakan gambar? Nah, jauh lebih mudah. Kalian hanya perlu mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Bisa dimulai dengan angka yang kecil terlebih dahulu. Seperti yang tertera di layar ya, itu ada bilangan pecahan 1/4. Jadi mau dicari pecahan senilainya itu berapa? Nah, hal pertama yang dilakukan adalah 1/4-nya kita kalikan dengan 2. Bagian pembilang kita kalikan 2, bagian penyebut kita kalikan 2, dan dapatlah pecahan senilai dari 1/4 yakni 2/8. Lalu kalikan lagi 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Dapatlah pecahan senilainya lagi 3/12. Lalu kalikan 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Dapatlah pecahan senilainya 4/16. Itu baru dapat 3 bilangan pecahan senilai. Nanti untuk menyelesaikannya kalian tinggal lihat perintah pada soal, mintanya berapa pecahan senilainya Bu? Bagaimana kalau mintanya sampai 5? Maka tinggal kalikan saja dengan angka yang lain lagi. Itu sudah dikalikan sampai 4, lanjut dikalikan 5, lanjut dikalikan 6, 7, dan seterusnya. Dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, maka kalian pasti akan menemukan pecahan senilainya ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat dimengerti. Jikapun ada hal-hal yang Ananda belum pahami, maka silahkan WA Japri Ibu ya. Demikian
video pembelajaran kali ini. Nantikan terus video pembelajaran lainnya di Wahana Belajar. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last